odung ganggu. Jangan sampai itu bakel malu. Kalau utal malu itu. Betia malu pak pernah di rumah hilerani. Wa mapil otama alingoli herani limongoli totilo limongoli. Mama, gagai itu manusianya. Kenapa? Banyak orang penama. Ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada bupati, camat, kepala desa, ustadz, polisi, dokter. Banyak nama lo manusia ini mama. Oh iya no, memang sebegitu dorang, cuma hidup dorang begitu. Tapi kalau dorang semati, satu dorang penama mayat. Mana adik pak? Wan mate itu memulai injil Allah Taala tanggulo. Di dulu tanggul apa tipe poti bangka angko. Wan mate milah tadi dulu itu kasih badu beto. Dan dia lu malom pingan itu kasih badu. Kasih badu ceramah lombingan ini. Mayeti lombingan itu mayeti. Mata putolo mayeti, mata bialo mayeti. Mengip tanggul apa itu? Nama Allah hilangkan. Diganti dengan satu nama kita semua, mayat. Itu pendapat ayam. Beda dengan orang no, kalau orang mati banyak orang penama. Wan malu mati pak, data tanggul ngoli ayam goreng, ayam bakar, ayam piloni, sate ayam, ayam panggang. Kalau malu itu. Dan dia lu tamat mak kasih badu goreng. Tidak ada. Maya, ini lawan malu jadi itu mau malah lawan malu. Pokoknya mau malu data tanggul ngoli wahuna. Apalagi ada makanan sekarang yang jadi rebutan itu di mari saja, ayam geprek. Oh, saya penasaran pak, begitu buka rumah makan ayam geprek di Bulalo dekat rumah saya, dia boleh mutalo hati lo pulau di mutani. Ya tapi lu tuh metu meja ternyata putih ayam geprek kok malu apile tahu. Berarti mulai lo apile tahu geprek. Geprek. Malu yang heran ini tidak jauh tahu tipu mulai mau malu apile tahu. Wow malu kalian mau lo angga. Jadi mungkin di Papaya Tolos ada ayam geprek. Ayam geprek. Yang penting kalau ada mayo tipu heran ini mau malu apile tadi. Kematian kita Bapak Ibu masih banyak proses setelah itu. Maka dirahasiakan Allah ini kematian supaya kita waspada. Karena kita punya keselamatan ini bukan selama hidup ini. Keselamatan kita itu pada waktu mati pak. Makanya isi daripada doa selamat itu pembobotannya adalah kematian. Ada 4 kali kematian disebut di dalam doa selamat. Berarti dapat kita pahami tolok ukur keselamatan kita pada kematian. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut. 4 kali kematian disebut di dalam doa selamat. Berarti kalau kita ingin selamat, perbaiki kematian kita. Banyak orang cuma minta hidup enak tapi lupa mati enak. Begitu ada pelantikan tahun lalu pak, pelantikan kepala-kepala OPD. Ada salah satu kepala OPD menelpon saya mengundang doa syukuran, doa selamat. Saya bilang, pak, doa selamat ini lebih isi kok kematian. Pengamati Ustaz baik-baik nanti dia mau betul. Iya memang doa selamat itu lebih isi kematian pak. Isabirolan itu. Baik pengamati. Karena betul doa selamat itu isinya kematian. Itu tadi saya sudah baca. Itu sebagai pelajaran, sebagai nasihat bagi kita. Wan ohila salamati, popihe opopate. Wa opopate itu mobil udah lalabti husnul atau su'ul. Tidak ada model lain kematian. Dan saya doakan kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang penting piong hale. Karena boto hale-hale apa amali menentukan. Kalau kita punya amal bagus, kematian kita husnul khotimah. Kalau kematian husnul khotimah, kuburan kita jadi taman surga. Kalau kuburan kita taman surga, kita akan menerima catatan amal dari tangan kanan. Kalau kita menerima catatan amal dari tangan kanan, kita akan masuk surga. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak semua masuk surga ya. Nanti kalau sudah di surga, tolong cari saya. Kalau tidak dapat berarti dong kalau luang ceramah pohon. Undangan taji ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ini harus kita persiapkan dari sekarang. Kita harus serius ini kematian. Karena dia menjadi penentu kita punya keselamatan, Pak.
Kita lihat tokoh-tokoh kita banyak yang telah Allah panggil. Tapi setiap kali mereka itu saya kenal, ada sedih tapi ada bahagia. Di kamar saya itu Pak ada fotonya guru tua. Saya tidak taruh di luar foto guru tua. Saya suka setiap menjelang tidur saya lihat fotonya guru tua. Saya elus-elus ini foto guru tua itu. Alangkah indahnya hidupnya guru tua. Tidak tergiur dengan fitnah dunia. Sampai menghembuskan napas terakhir istiqomah dalam agama. Itu upilo monulio olangoli kodi garai. Diberi gelar adat beliau putra terbaik Indonesia kelahiran Pohuwato yang tulus ikhlas mengajarkan agama Islam sampai akhir hayat. Karena beliau jadi qadhi dari 2003, dari pertama Pohuwato terbentuk sampai 2021 berarti 18 tahun. Lo ganti apa lo bupati di qadhi jagilan dia memang anu buti opati alo qadhi setengah mati mulai tak ganti. Ban opati alo pejabat yang berlalu itu mulai mau gantian. Boleh mau pergi mau baca. Kebatian ulama pas tengah mati. Itu ngohu kalau ini mau mawai wayu olipa itu ada itu begitu banyak ilmu yang beliau miliki sampai beliau tidak bisa diganti dalam kurun waktu 18 tahun. Tidak ada yang bisa mengganti. Sampai sekarang kami kebingungan. Di daerah ini sekarang Pak sudah banyak menangkap jabatan. Ustadz Fahri. Mau tidak mau beliau harus menerima amanah jadi ketua MUI. Karena sudah tidak ada. Kemarin yang dicalonkan Ustadz Ghafur Nawawi. Tapi meninggal dunia. Terpaksa sekarang di samping beliau sebagai Kakan Kemenak. Beliau juga ketua MUI. Di Duta Marhamali. Pak. Aku diantum hari di kampung untuk pelipun untuk maka mari. Sebelum ulama-ulama kita, guru-guru kita ini Allah panggil semua, kita gelorakan semangat untuk mengganti, menyiapkan pengganti bagi mereka. Ini masalah kematian. Yang keempat sekarang ya. Innallaha katama salatil wusta fi salawatin. Sesungguhnya Allah merahasiakan salat yang paling utama di antara 5 salat yang ada. Dirahasiakan Allah Ta'ala to lupa ni otahilal Allah Ta'ala to wala ta'ala tabiya di waktu. Dilatilan dulu min Allah Ta'ala wan bo Isa atau bo magarib dila. Pokoknya rahasia to lupa ni otahilal Allah Ta'ala supaya pahilal Allah Ta'ala itu ngalim tabiya. Dia mau Allah Ta'ala tabiya. Mati itu kan bo Allah Ta'ala kira bo subuh. Bo subuh otahilal tabi. Bo subuh itu otahilal kira. Soalnya itu membuat. Boleh ini kan membuat subuh. Subuh paling ringan bagi opsi-opsi. Karena dia pernah lupa tali mil cabut. Tiba imam botu dulu amiatnya maka bangku atau bantal. Botu lupa imam amiatnya merubah. Kau jam apa? Mau wawayal bantalnya di patah. Mudah sholat subuh. Tidak ada yang susah ini sholat ini. Wafihi olan tutup hulun talo. Toton ulala kokolio untuk rakyat tilu hulun talo. Adat tilu hulun talo. Boni-boni lato aku tulo tabiya. Itu yang saya bangga jadi orang Gorontalo. Ini sekarang sementara diperjuangkan Profesor almarhum Profesor Ali Sabu, Profesor Dr. Ali Sabu mau diperjuangkan jadi pahlawan nasional. Doakan supaya semakin banyak pahlawan nasional dari Gorontalo. Kan yang sudah dinobatkan kemarin Pak Nani Wartabone. Sekarang lagi menyusul insya Allah Profesor Dr. Alwi Sabu. Beliau akan dinobatkan jadi pahlawan nasional. Saya bangga jadi orang Gorontalo. Nah, salah satu tradisi di Gorontalo yang paling bagus menurut saya, toton ulala kulo utia loko kolio untuk bode-bode lato aku tuh lo tadi. Dia bilang apa? Kodungnya itu ibu-ibu hepo bisa lawan. Ustaz itu pambang subuh atia mah hempo tuh dulu nasukuli. Modal subuh. Otali waktu. Patah itu mah. Mah dilemai latih di warung nasukuli di polohori. Ma ilah waat pas-pas mak bang lohori begitu waktu yang mau heta danda oh ya lohori otaknya lohori otaknya dong kalau timbiungan pe ustad di mama lolang mak bang asari mak iloh ya miatia bong golong atur heta tinggi oh ya lo asari otaknya asari ya otaknya malu lombingu di rumah ilah tambah lombingu lima babas tangga begitu bang magari buat yang mau udah atur teras bocah magari pertama udah mau ilio hati malu nonton kira-kira dia malah patah isada ada boleh lihat dulu lepas itu isada ada otak gak mau hulun talo otak lo tau lo hulun talo toton ulala lego talo tabia wow memang tuh Quran ini tabia diikat dengan waktu dia sembarangan dasar hukum sholat adalah haram. Saya ulangi, dasar hukum sholat adalah
haram. Dia malu tim dia. Wan di pemilik duka waktu tuli. Kita ulang mam tolopan. Mam rikim nak dari resepsi. Apa yang dipo jam 7 dipo Isa mah mau tabia Isa. Kalau mam lu tuh make up. Tidak boleh karena sholat itu Allah sudah tentukan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Haram sholat kalau belum masuk waktu sholat. Makanya ada jadwal sholat dari Kementerian Agama, Pepohuna Amlau itu. Dia mana itu patokan ulah mengupangkola mulor, mengupangkola imal hubel. Malokonio bumi. Tata surya malokolio dia dongko dari robo itu jatanu mah piwalon kalau gempa itu. Mahimo loh. Maka Bapak Ibu kita perhatikan waktu sholat. Jangan sembarang ajan kalau belum masuk waktu sholat. Wan tinggal pemoli dalam hilanto tapi tinggal hilanto berarti itu ayat 5 boli ati muhi. Inna sholata kanat 'alal kitabam mau kita. Mau kita jangan mau kita tiga mati lah. Lama terjadi. Dia boleh itu sebe patu mau main. Boleh talan dulu tiang mah patu nol mau ing. Hanya patu mama dia mata tala terus. Atau itu dua alam mau di mall. Ilotong kami tiba poni. Itu tiba tajal pacar kita kita terbang. Ini bahaya Pak. Kita beruntung sekarang Allah sudah buka ilmu pengetahuan. Belajar agama sekarang sudah sangat mudah. Kata itu menolak itu ini masalah. Makanya saya berharap dorong generasi kita untuk belajar agama. Mudah sekali. Kapan Bapak Ibu ada masalah, telepon Ustaz. Ustaz saya ada masalah begini. Bagaimana solusinya? Ustaz langsung jawab atau langsung tanya sama Ustazah YouTube. Ada tuh Ustazah YouTube Mas Hati yang minta maaf minta itu dengan tulisan Google. Maka Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu kita jaga supaya kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang salat ini Bapak Ibu. Ini agak sedikit keras saya mengatakan. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. La wastabir alayya, dan bersabarlah atasnya. Karena mau ahum tabiya tipa harus sabar. Dan ada tamu ingin aku dalam tabiya. Kain tabiya jam tabiya. Namanya dalam ni antum mau tabiya. Wan mama itu sama mama mau tabiya, mama li Carlo tali kau cuma tabiya kok. Kamu yodi. Dia mampu mampu. Tiga alim kok. Man malu-malu. Halo Ustazah. Ende oh. Menghormati tapi dengan nada meledek. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, Bu Ustazah. Memang butuh kesabaran. Saya waktu belajar pertama ini belajar sholat, numpang kerja yang menghafal-hala, wan malohoriat yang ngomong mulu. Mau hitung maka para bas. Kasih hati dong ngomong lohori pompe. Polhori lo ya. Yang teman mau lohori ya. Uti gua mau hintu. Oh iya. Jatan daluan mati yang mati. Basi mau lohori ku bas. Jatan mati boleh lo toro kuat. Oh iya tahu. Makanya ayat Al-Quran bilang wastabir alayya. Bersabarlah kamu memerintahkan sholat ini. Berat ini memerintahkan sholat Pak. Coba lihat jemaah tabligh itu mereka dari rumah ke rumah jauhlah. Datangi umat satu persatu untuk mengajak orang sholat. Mati tahu mau ini. Tapi tahe potiat tiang. Datang oleh yang belum pindah raci potiat tiang ini. Kalau tadi aja mana potiang. Wah kalau menggohi hati jaga kalau itu apa atau dia baik aku. Apa saling. Wan matolol mamam pemilih. Berarti jatuh dalam batangan betul tidak cocok karena batangan manusia kita bila Allah Taala. Ini batangan tuh Pak. Kita bila Allah Ta'ala. Wafi ampusikum apalah tubsirun. Dan dalam dirimu ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah engkau telah memperhatikan? Yang belum kita bila manusia itu Quran. Quran itu kan mau kita bila manusia. Asli juga hetalang. Dia olol perasaan orang tuh wanulu Qurani bihutan tuh malu teng. Pasti dia bawa. Mui, uti ulang tuh batangan tuh kita bilang bukan tuh lo cap tikus. Pertama dia lo. Maka Bapak Ibu jangan pernah kita meninggalkan sholat. Wastabir alayya kata Al-Quran. Tapi lanjutan dari ayat ini Allah memberi kabar gembira. La nas'aluka rizqan. Otai mari mengoli, ami didatai ko hilia rezeki itu ali mengoli. Karena kenapa ayat ini menyentil masalah rezeki?
Allah kaitkan sholat dengan rezeki. Karena kebanyakan orang meninggalkan sholat, alasan mereka cari rezeki. Kata Ustaz bom tak biar mak, cuma penumpang mah yang mengabutuh. Tolaknya cuma hati-hati mah kau dah jadi penumpang pula. Oh yang untuk hati-hati aja bawa pitan nanti yang tinggal mengingol. Gara-gara rezeki orang tinggalkan sholat, maka Allah tegaskan dalam ayat ini, la nas'aluka rizqah. Kami tidak minta rezeki kepadamu, nahnu narzuquka. Kamilah yang kasih rezeki kepadamu. Ami mau ditahip pemahin rezeki olingol patah, bomei boti rezeki poro laling oleh parentalo kontok boleh jo. Kontok boleh jo. Allah yang kasih kita rezeki. Baru-baru kan viral ada video sekelompok anak muda main judi. Ini hebat Pak, cerdas orang buat itu video. Ada sekelompok anak muda main judi, tiba-tiba berkumandang azan. Salah satu dari anggota judi ini berangkat berdiri pergi sholat. Bila hendak teman-teman ini, serius kau mau sholat? Iya serius, kenapa? Kau main judi baru sholat? Iya, dosa-dosaku, ini pahala lagi, jangan dosa terus. Jadi begitu ibu, biar masih bikin dosa, jangan tinggalkan sholat. Lama-lama sholat itu akan menghapus itu kita punya dosa. Tinggal deworota dongko hipomakia itu untuk lilinga. Raja ibu, dia tolak tadi ya, lambat laun itu akan dihapus oleh sholat itu. Maka berangkatlah anak muda itu pergi sholat, padahal dia main judi. Walaupun ini kedengarannya tidak bagus, tapi ini adalah bagian daripada langkah-langkah pembelajaran supaya kita juga jangan berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar Allah ampuni. Pemati itu lantingan memilih ampun. Bahkan Firaun ibu, Pak, kenal teh Firaun Pak? Kenal ibu? Tahu lu dambal untuk tali Firaun kok? Kau dapat udah itu. Heran yang dia kau tahu dambal mau untuk tali Firaun. Nah, ini Firaun manusia yang paling durhaka di muka bumi. Pada saat dia mau meninggal dunia, mali meloti Jibril. Walau umah bulan atau dalam mau hilali Jibril wa Allah Taala walau itu. Walau ayama, wahai Jibril, aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Engkau khawatir jika aku mengampuni Firaun. Jibril khawatir jangan sampai Firaun ini dapat ampunan dari Allah karena ampunan Allah begitu luas. Dan Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, saksikan olehmu demi kemuliaanku sebagai Tuhan. Andai Firaun mohon ampun saat ini kepadaku, aku akan ampuni dia. Gitu. Murah lo lantuk. Andai Firaun mau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Walaupun dia ini kurang ajar. Firaun itu manusia paling kurang ajar ibu. Dia boleh mas sampai masa dia tak mau hutu mau langgula wala itu Firaun. Kalau tak tuh pokoknya itu tentang belati Firaun. Siapa tahu dia mau malu tak apa tujuh. Firaun ini puncak kedurhakaannya ketika dia mau memproklamirkan dirinya jadi Tuhan. Walau wali Firaun mah, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu semua. Malu ngaku Firaun Pak. Tinggal bawa waktu tiolo ngaku ya. Lati-latian mah ngangu. Begitu Firaun mah mengaku Membuli ami lati jangan ngaku bukti mila butali Tapi begitu pun dosanya Firaun, Allah katakan kepada Jibril, aku bersumpah demi kemuliaanku, kalau saja Firaun mohon ampun, aku akan ampuni dia. Bo ingin dosa hidup Firaun tidak mohon ampun karena gengsi. Salah-salah malah ngaku padahal aku milih ampun untuk malah lolong itu. Kalau milih ampun untuk dia gengsi, makanya kebanyakan tahi baraba itu gengsi. Jika maming-maming, padahal leloto, mah gengsi. Gengsi minta maaf, makanya boleh beri baraba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Makanya dalam peristiwa-peristiwa kematian kita dahulukan istighfar itu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat, masalah sholat. Sekarang yang kelima, dia mau menghilangkan. Yang kelima, innallaha katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah rahasiakan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ini sudah lewat, tapi insya Allah kita bisa bertemu lagi Ramadan tahun depan. Amin. Ramadan ini tinggal berapa bulan lagi? Ini sudah Muharram. Nanti masuk Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Syaban, Ramadan. Masih sekitar 8 bulan. Insya Allah kita bisa bertemu lagi ya. Mau di corona. Mulai itu mau puasa corona. Jika butuh tolanya dia mah tabiat tuh diolong. Hebatnya toh. Jadi mesti tabiat tuang duit tuh. Kemudian hei motor harap dengan mah motor lupa bingkam tipa. Mah deh. Mulai kalau tadi cuma deh. Mulai gara-gara corona. Tapi tabiat tuh mau diolong dia tabiat aliran sesat. Pati-pati toh ya. Ini Lailatul Qadar Allah rahasiakan pada bulan Ramadan. Allah tidak katakan Lailatul Qadar itu pada malam-malam tertentu, tidak. Supaya kita jaga setiap malam Ramadan itu kita tadarus, kita sholat tarawih, kita bersedekah. Memang ada dalam pemahaman orang Gorontalo, ini bagusnya kita di Gorontalo Pak, sekali lagi saya bangga. Orang Gorontalo itu memaknai Lailatul Qadar itu malam ke-27. Makanya malam 27 ada tradisi tumbila tohe. Pohida mau panggolam, bang udah lalu ada tihan. Tumbila toh malam Lailatul Qadar. Mulai barakati do Lailatul Qadar itu. Molong na deti mambang dalam, uti lo pangai dalam lo paling ada senggol. Bola di bola, ikati mata utara itu mata papalah gula to senggol. Lah, aduh mau taton wei suara libilale atau suara tema obral patati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah rahasiakan kita di Gorontalo punya pemahaman Lailatul Qadar malam ke-27 dengan alasan kalimat Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya 9 dan disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. Berarti 27 Lailatul Qadar menurut versi orang Gorontalo. Tapi kita jangan sampai terjebak. Tinggal mati itu tinggal maharap inti hui 27 padahal mah 28. Tidak ada reken delot timah Muharram baru-baru kan. Muharram baru-baru itu banyak yang salah. Tinggal itu mah 21 Muharram padahal mah 2 Muharram. Waktu itu mah mau langkah tuh lalu. Padahal Pak Jokowi baru pemah 1 Muharram. Dia geser lagi libur. Allah lagi geser 5 lita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah rahasiakan itu dan insya Allah kita bisa ketemu lagi Ramadan tahun depan. Ibu-ibu yang ada utang puasa cepat bayar utang puasa. Dia mau bilol itu redaing hai tolong mau. Bilol itu Allah bayarin mau. Yang terakhir, innallaha katama awliya'uhu fima bainan nas. Sesungguhnya Allah merahasiakan waliullah di antara sekian banyak manusia. Di antara sekian masyarakat Pepayato, masyarakat Pohuwato, masyarakat Gorontalo, Indonesia, Sulawesi, seluasnya Allah rahasiakan waliullah. Supaya kita tidak boleh pandang enteng sesama manusia. Tinggal bawa untung antum mau hati-hati bawa teat-teat, bawa kutilang darat, kurus tinggi batulang dada rata. Kita tinggal mah tumbang tuh. Jangan anggap dia waliullah. Jangan sampai kita menjadi waliullah dan kita tidak tahu mereka adalah waliullah. Kita tidak tahu Bapak Ibu, maka kita tidak boleh saling memandang remeh. Di zaman Khulafaur Rasyidin pernah terjadi seperti itu kejadian. Tanah Arab kekeringan, dibuat sholat istisqa, minta hujan, tidak mandi dia. Begitu mereka selesai minta hujan, tidak turun hujan. Tapi mereka bubar Pak, mereka ada ini imam yang memimpin sholat pada waktu itu. Dia mampir di masjid, dia dapati ada seorang pemuda di dalam masjid berdoa. Begitu dia mengusap wajahnya, alhamdulillah turun hujan. Dibuntuti pemuda ini kembali ke sebuah rumah, ternyata rumah hamba sahaya. Pendistribusian pembantu. Dia datangi, dia tanya ini anak muda mana? Saya mau beli. Dibeli, dibayar hamba sahaya ini. Begitu dalam perjalanan anak muda ini ngambek. Loh itu laku. Walimah Tuhan, saya tidak mau jalan dengan Tuhan kalau Tuhan tidak mau jawab. Kenapa saya dipilih? Dari sekian banyak teman-teman saya cuma saya yang Tuhan pilih. Dia jawab, Anda saya lihat tadi berdoa. Anda punya doa Allah kabulkan. Firasat saya kuat, Anda waliullah. Maka Anda saya bebaskan. Oh betul Tuhan, saya waliullah. Izinkan saya sholat 2 rakaat sebelum kita melanjutkan perjalanan. Sholat 2 rakaat anak muda ini yang notabene adalah waliullah. Begitu dia selesai sujud terakhir, dia menengadah kepada Allah. Ya Allah, hari ini telah ada manusia yang mengenali aku sebagai walimu. Maka tolong cabutlah nyawaku. Dia jatuh tersungkur, menghembuskan napas terakhir kalinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.